Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'alahu iwaja. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Tawakkalna 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala man ismuhu sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am kuntum suhada idza hadara yaqubal mauta idza qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Sikap kita terhadap nikmat Allah adalah mensyukurinya. Sikap kita atas dosa kita adalah beristighfar atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang uswatun hasanah, sang pendidik yang agung, yang berikan teladan kepada kita semua, kepada seluruh umat manusia dalam hidup berkeluarga maupun hidup dalam berbangsa dan bernegara. Khatib berwasiat kepada pribadi dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah dan sungguh-sungguh untuk meninggalkan larangan Allah. Takwa merupakan satu ekspresi dari sebuah rasa disiplin kita atas perintah Allah yang termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim, sehingga kita senantiasa berusaha melaksanakan dengan sebaik-baiknya atau tidak ada satupun rasa negatif terhadap perintah Allah. Karena kalau kita mengatakan subhanallah, berarti kita telah meyakini Allah itu suci, maka tidak ada satupun takdir Allah yang negatif dan tidak ada satupun syariat yang negatif. Itulah makna sebenarnya subhanallah, kita mensucikan Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini, dalam situasi yang pandemi ini, kita diberikan pelajaran untuk bisa menjaga kesehatan. Seluruh aktivitas banyak juga yang teralihkan kepada dunia media online, bahkan sekarang sekolah pun berbasis online. Sehingga anak-anak kita yang biasanya bersekolah, hari ini kita tidak melihat bagaimana mereka berseragam, tapi hari ini mereka bersekolah di rumah. Perlu adanya sebuah pengawasan yang kuat, pengawasan yang tapi cair, tidak terlalu menuntut. Mengapa? Anak-anak kita lah yang nanti akan menjaga tauhid ini. Anak-anak kita lah yang nanti akan menjaga visi misi Islam ini. Kalau seandainya kita terlalu memberikan aturan yang sangat mengikat, anak-anak biasanya akan berontak. Tapi kalau kita memberikan anak-anak visi, insya Allah kemanapun dia berada, membuka media apapun, dia akan senantiasa ingat kepada visi itu. Sebagaimana di sini seorang Nabiullah Yaqub alaihi salam memberikan visinya kepada 12 anaknya. Maka salah satu surat yang Allah sampaikan dalam Al-Baqarah ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am kuntum suhada'a idza hadara yaqubal mauta id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahidan wa nahnu muslimun.
Maka adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda kematian? Ketika ia berkata kepada anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk dan patuh kepadanya. Maknanya bahwa ini sebuah visi yang dibangun oleh orang tua tentang sebuah visi tauhid. Ketika awal seorang Yusuf alaihi salam pada masa kecil, dia menyampaikan tentang sebuah mimpi. Mimpinya melihat 11 bintang dan matahari dan bulan, matahari dan bulan tunduk kepadanya. Kemudian Nabiullah Yakub agar menyembunyikan, tidak menyampaikan kepada saudara yang lain. Ternyata mimpi inilah yang menjadi satu jalan, sebuah cita-citanya. Ketika mimpi tadi disimpan, ternyata itu sebuah visi yang sangat besar, sebuah impian yang begitu besar anak itu. Kemudian adalah terjadi sebuah iri hati antar saudaranya. Kemudian Yusuf kemudian terbukti sebuah perintah atau sebuah ide dari seorang saudaranya, uqtul Yusuf, bunuhlah Yusuf. Maka ingat baik-baik bahwa sesungguhnya iri hati itu meskipun sama saudara, hindarilah, karena ujungnya telah diberikan satu pelajaran kepada kita, yaitu sampai ada kata-kata uqtul Yusuf, bunuhlah Yusuf. Maka kemudian di antara lain, kalau gitu masukkan ke dalam sumur. Penderitaan Yusuf kemudian masuk ke dalam sumur, tidak sampai di situ untuk menuju tamkinnya, menuju jalan kebesarannya. Ternyata kemudian di situ Yusuf ditemukan oleh seorang musafir dan diangkat. Kemudian tidak sampai di situ berhenti penderitaan Yusuf, tapi di situ kemudian dia dijual di budak, menjadi seorang budak. Ditemukanlah oleh seorang wanita penguasa, Imra'atul Aziz. Di sana tidak sampai berhenti di situ menjadi budak. Ternyata di sana juga digoda oleh seorang wanita, sehingga dia juga mendapatkan sebuah ujian yang sangat luar biasa. Tapi ketahuilah, ketika dia kemudian ada sebuah cerita tentang hipnosis, bagaimana dia ketika jalan di sebuah tempat, para wanita tadi kemudian tergores tangannya, namun kemudian dia dipenjara, dan pada saat dipenjara inilah sebenarnya sebuah cerita kembali lagi terulang. Ada saudaranya di dalam penjara yang kemudian bermimpi, ditakwilkan, kemudian terjadi. Maka ketika raja bermimpi, kemudian ditakwilkan Yusuf, kemudian dia menjadi seorang yang besar. Maka ingat, dari sebuah impian. Nah, dari sini Yusuf juga tidak lupa. Maka tamkin itu berjalan dari sebuah mimpi, visi itu berjalan. Kita lihat juga bagaimana seorang Ismail yang pada saat kecil sudah membantu ayahnya Ibrahim membangun Ka'bah yang sekarang kita sebut namanya Hijr Ismail. Itu masih kecil ditanamkan bagaimana membantu orang tua. Kemudian bagaimana kita lihat juga seorang Muhammad Al-Fatih ketika mendengar sebuah hadis bahwa ternyata prajurit terbaik adalah prajurit yang akan menaklukkan Konstantinopel. Maka di situ mengatakan, diberikan ayahnya, jangan-jangan itu saya. Maka ketika kecil disampaikan, seperti itu yang akan menaklukkan. Maka kemudian 22 tahun Muhammad Al-Fatih sudah bisa 9 bahasa. Maka wajar kalau dia menjadi seorang penguasa. Kita lihat juga sama seorang Salahuddin Al-Ayyubi, memiliki visi, ada kegundahan positif dalam dirinya. Dia juga menyampaikan bahwa Baitul Maqdis itu hari ini ditaklukkan. Harus ada yang menyelamatkan Baitul Maqdis. Maka Nuruddin Zengki, seorang pamannya, juga memberikan penanaman visi kepada anaknya, sehingga di kemudian hari memang betul-betul Salahuddin Al-Ayyubi adalah seorang yang menaklukkan. Tidak sampai di situ, seorang Musa yang dibersamai oleh seorang pemuda bernama Yusha bin Nun, ketika tidak bisa menaklukkan Baitul Maqdis yang banyak juga sebelum Salahuddin, sebelum Umar, itu adalah ada sebuah orang yang sangat perkasa di sana. Ternyata yang menaklukkan adalah
generasinya, yaitu Yusa bin Nun. Hadirin sekalian, sesungguhnya visi itu harus dibangun mulai kecil, sehingga anak kita tidak hanya gundah ketika tidak ada HP. Tapi bagaimana HP itu menjadikan, atau gadget itu menjadikan seseorang anak itu memiliki satu impian yang besar, satu impian yang suci, satu impian yang bagaimana untuk agamanya ini. Karena apa? Hari ini jika agama kita ini tidak kita bela, atau bahkan kita membiarkannya, maka sesungguhnya generasi kita akan direbut oleh orang-orang yang tidak beriman. Mereka juga sedang berebut generasi kita. Kalau kita tidak memberikan penanaman visi yang kuat, mereka dengan mudahnya memberikan satu tontonan-tontonan yang sangat menggiurkan, dan kemudian tidak sengaja atau bahkan mereka tidak tahu kalau mereka sedang dijerumuskan. Banyak sekali cerita, kisah anak yang tiba-tiba dia hari ini ikut dalam sebuah konspirasi yang salah, sehingga anak ini lupa dengan agamanya, lupa dengan visi misi orang tuanya. Padahal ketika dilahirkan, begitu hebat seorang tua itu menginginkan sebuah harapan. Allahumma hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Itu adalah pertama azwaj, kemudian wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Imam seorang yang bertakwa. Maka mari kita semua berusaha menjaga anak kita. Kita kenalkan agama kita. Kita kenalkan Allah dengan cara yang sangat proporsional. Kita kenalkan Rasulnya. Kita kenalkan sahabat-sahabat Nabi, yang agar mereka begitu mengidola kepada sahabat Nabi daripada kepada para superhero. Karena hari ini banyak sekali anak-anak yang mengidolakan superhero, tapi tidak tahu bagaimana seorang Hamzah, bagaimana seorang Umar bin Khattab, bagaimana Rasulullah Muhammad itu sendiri. Sehingga anak-anak lupa bahwa mereka punya satu orang yang teladan yang luar biasa. Insya Allah di masa pandemi ini, mari kita ajak anak-anak kita, mumpung kesempatan di rumah yang banyak, berikan visi, tanamkan visi, jangan malu. Dan seharusnya adalah seorang ayah itulah yang menanamkan visi. Kenapa? Kalau seorang ayah memiliki satu semacam kekuatan untuk bukan tega, tapi adalah sebuah yang baik, mungkin agak tegas. Perlu seorang ayah. Kamu kalau besar seperti apa? Kamu mau meraih apa? Apa yang akan kamu buat untuk Islam? Pertanyaan itu kalau diulang-ulang, dia akan mengingat, iya, aku punya PR dari seorang ayah seperti ini. Sebagaimana juga anaknya Umar bin Abdul Aziz, atau itu juga pada saat 12 tahun sudah dipondokkan, kemudian dia sekarang menjadi seorang khalifah yang luar biasa, yang tidak, pada saat zamannya tidak ada seorang mustahik saat itu. Luar biasa. Jadi seorang anak itu harus diberikan visi yang baik, visi yang tinggi. Bukan berarti muluk-muluk. Apa yang terucap dari dirinya, itulah sebenarnya gambar yang akan dilalui. Karena apa? Sebuah cita-cita itu rahmatan minallah, yaitu rahmat dari Allah. Insya Allah kalau kita tanamkan visi kepada anak kita, kemudian kita ikhtiarkan agar jalan takdirnya itu terbaik, dan jangan lupa berdoa untuk anak kita, tidak boleh berhenti. Karena sesungguhnya boleh jadi kesulitan anak-anak kita itu akan jadi mudah ketika Allah ridhoi atas akal kabulkan doa kita. Maka dari itu mari anak-anak kita berikan satu doa yang baik, berikan setiap saat doa yang baik. Insya Allah anak-anak kita akan senantiasa dalam keadaan soleh-solehah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'an baikum bima fihi minal ayati wa dzikral hakim. Wa taqabbalallahu minna minkum tilawati ayati wa sami'un alim. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa astaghfirullah ghafurur rahim.